Baik, yang pertama yaitu manusia memiliki ciri sebagai makhluk biopsikososial. Di antaranya yaitu yang pertama, manusia setiap lahir di dunia pasti memiliki perbedaan di antara satu dengan sama yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu manusia pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kesehariannya. Lalu yang ketiga, manusia pasti mengalami perubahan di setiap hidupnya dan selalu berusaha untuk beradaptasi kepada lingkungan yang baru untuk mencapai keseimbangan dalam interaksi dan mencapai sebuah relasi yang banyak. Lalu ya, yang terakhir yaitu manusia sebagai makhluk biologis memiliki dua ciri, di antaranya yaitu manusia secara merupakan sebagai organisme hidup memiliki fungsi dan tunduk kepada hakikat hukum alam. Lalu yang kedua adalah manusia memiliki sifat jasmania. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk psikologi karena manusia memiliki jiwa yang dikendalikan oleh ego dan juga perasaan. Nah, selanjutnya manusia juga dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia dilahirkan untuk berperan diperhatikan masyarakat dengan norma dan sistem nilainya. Kemudian manusia juga dituntut oleh masyarakat agar dapat berperan dengan baik. Dan manusia itu memiliki keyakinan. Nah, keyakinan tersebut ketika ia melakukan segala sesuatu itu berdasarkan dengan keyakinannya itu. Selanjutnya manusia juga disebut memiliki kecerdasan, yaitu mampu berorientasi dan beradaptasi untuk arah yang lebih baik. Pembahasan mengenai kecerdasan banyak dikaji pada saat Perang Dunia berlangsung. Pada saat itu, yang menjadi tolak ukur orang-orang dalam menilai kecerdasan seseorang adalah kemampuan dalam menguasai matematika dan bahasa. Namun, bukan hanya itu yang menjadi tolak ukur kecerdasan manusia. Kemudian, muncullah seorang tokoh bernama Howard Gardner yang menciptakan teori multiple intelligence yang mengatakan bahwa kecerdasan manusia itu bukan hanya dari kemampuannya dalam matematika dan bahasa, melainkan di banyak bidang lainnya. Karena yang menjadi landasan kesuksesan seseorang di masa depan adalah keyakinannya. Kemudian, untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh manusia, Alfred Binet menciptakan sebuah tes yang bernama tes IQ untuk mengetahui kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Emotional quotient terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Nah, self-awareness ini terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah strength atau potensi yang dimiliki oleh setiap individu untuk menghantarkan kesuksesannya di masa depan. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan yang juga dimiliki oleh individu, hanya saja dapat menghambat kesuksesan individu tersebut di masa depan. Berikutnya adalah ambition atau keinginan dan tujuan yang akan diraih oleh individu di masa depan. Yang terakhir adalah need atau hal-hal yang dibutuhkan oleh individu untuk meraih kesuksesannya di masa depan. Selanjutnya, emotional quotient yang kedua adalah self-regulation, yakni kemampuan individu untuk mengontrol dirinya sendiri. Berikutnya ada self-motivation atau kemampuan individu untuk mendorong diri melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas yang diembannya. Selanjutnya adalah empati atau kemampuan individu untuk merasakan pikiran, perasaan, dan keadaan orang lain. Yang terakhir adalah interaksi sosial, yakni interaksi antar individu, interaksi antara kelompok dan individu, interaksi antar kelompok yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Beberapa ragam dari potensi individu dibagi menjadi 7, yaitu logical math, linguistik, visual, kinestetik, interpersona, intrapersonal, dan yang terakhir adalah naturalistik. Di sisi lain, perkembangan tentang ilmu pengetahuan juga semakin berkembang. Seperti yang dipaparkan oleh Paul Stolz dengan analogi mendaki gunung, dia membaginya menjadi 3, yaitu quitters, campers, dan climber. Quitters itu adalah orang yang menyerah padahal dia belum melihat potensi dirinya. Kalau campers itu, dia sebenarnya bisa maju, tapi dia itu menyerah saat dia sudah melihat tantangan. Sedangkan kalau climbers adalah orang yang terus mendaki tanpa peduli apapun tantangannya.